Chapter 245. Akhir Menara, 1. Saat saya mengaktifkan kartu 8 bintang, kedai teh muncul di sisi kanan semak. Rumah minum kecil itu terbuat dari batu bata kecil berwarna-warni. Semua orang menatapnya dengan heran. Apa? Apa itu? Mata Aileen, yang bulat sejak awal, menjadi lebih bulat. Ini disebut rumah minum ajaib. Itu adalah tempat terbaik untuk pulih dari kelelahan. Petik 2. Aku berkata dan melirik ke sisiku. Kim Suho dan Jin Seyeon sama-sama tampak terkejut. Yi Yongha terus mengambil gambar kedai teh seolah-olah dia didiagnosis menderita fotofilia. Jin Seyeon, orang pertama yang sadar kembali, bertanya padaku. Fenrirsi, apa tidak apa-apa bagimu untuk menggunakan kartu 8 bintang? Kami berterima kasih, tentu saja, tapi saya kira kartu 8 bintang sangat berharga. Petik 2. Hah? Ah, gelombang. Kekhawatirannya tidak terlalu mengejutkan mengingat barang paling populer di rumah lelang adalah kartu dari kerajaan kartu. Selain itu, pemain akan membual di komunitas tentang kartu 6 bintang mereka, dan lebih jarang 7 bintang, meskipun tidak pernah 8 bintang atau lebih. Tidak apa-apa, kapan lagi aku akan menggunakannya jika tidak sekarang? Tentu saja, kartu itu juga bukan barang yang biasa bagi saya. Tetapi saya bisa menggunakannya hingga 3 kali, dan, yah, ini adalah satu-satunya cara kami bisa memulihkan stamina kami di wilayah Raja Iblis. Semua orang, jangan hanya berdiri di sana, mari kita bergerak. Hei, ayo pergi. Petik 2. Aku menepuk pundak Kim Suho. Hah, oh, benar. Petik 2. Kim Suho mengangguk, dan kami mendekati kedai teh bersama. Petik 2. Bintang 8. Seyeon-si, apakah kamu ingat berapa banyak kartu bintang 7 dijual dengan harga? Aku tidak, tapi aku tahu mereka sangat mahal. Kim Suho tiba-tiba memotong pembicaraan Yi Yongha dan Jin Seyeon. Aku tidak bermaksud untuk sesumbar tetapi Hajin memberiku kartu bintang 8 sebelumnya sebagai hadiah. Petik 2. Kamu benar-benar terdengar seperti sedang menyombongkan diri. Persis seperti itu, ketiganya dengan gembira mengobrol satu sama lain ketika mereka mengikuti saya. Namun, anehnya Aileen lambat. Sesuatu telah salah. Aku mengamati Aileen dengan cermat, lalu, aku menyambar pergelangan tangannya. Hai, kau membuatku takut. Apa? Aileen tampak sangat terkejut dengan kontak fisik yang tiba-tiba. Kamu ingin mati, apakah kamu? Aileen berusaha melepaskan tanganku dengan keras, tetapi aku dengan keras kepala menggulung lengan bajunya. Perlawanan Aileen lemah dan alasan untuk itu terletak di balik lengan bajunya. Memar hitam melintang di lengannya yang tipis dan pucat. Itu adalah hasil keracunan energi iblis, di mana energi iblis dalam luka bernanah seiring waktu. Memar apa ini, Nyonya Aileen? Kapan kamu terluka, Aileen-si? Ketiganya bereaksi berbeda. Jin Seyeon berteriak dan memeriksa memar itu, Yi Yongha dengan khawatir mengambil gambar memar itu, dan Kim Suho mengeluarkan beberapa ramuan obat. Ini sangat memalukan. Dengan memarnya yang terbuka, Aileen melepaskan tanganku. Tetesan air mata mulai berkumpul di matanya. Itu baru saja terjadi. Anda tahu, orang yang menggunakan racun. Bahkan Spirit Speech tidak bekerja dalam hal ini. Saya pikir itu kutukan atau semacamnya. Petik 2. Kutukan ini mungkin berasal dari iblis yang diberkati oleh otoritas Raja Iblis. Karena otoritas berperingkat lebih tinggi dari hadiah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, Spirit Speech, meskipun kuat, hanyalah sebuah karunia. Tidak ada yang perlu malu. Itu hanya menunjukkan bahwa Anda mencoba yang terbaik untuk melindungi semua orang. Ah, kita tidak membutuhkan ramuan itu. Petik 2. Saya menghentikan Kim Suho dari menumbuk bumbu menjadi pasta. Kita bisa melakukan detoksifikasi di dalam kedai teh. Kataku sambil menarik kenop pintu kedai teh. Dentang, pintu terbuka dengan suara lonceng yang sudah dikenalnya. Hal pertama yang saya rasakan adalah angin sejuk. Semuanya, lewat sini. Bersama-sama, kami memasuki kedai teh. Bagian dalamnya lebih besar daripada penampilannya di luar, dan dekorasi interiornya luar biasa. Rumput bergoyang di tanah di bawah dan sebuah pohon besar berdiri di tengah-tengah toko. Saya juga bisa mendengar suara aliran dari kejauhan. Saya merasa seolah-olah melangkah ke jantung alam. Wow, tempat apa ini? Aileen, yang terakhir memasuki kedai teh, tampaknya telah melupakan semua rasa sakit dan rasa malunya. Seperti yang diharapkan dari kartu 8 bintang. Di mana kamu mendapatkan kartu ini, Hajin? Saya menjawab pertanyaan Kim Suho dengan senyum kecil. Aku sangat beruntung. Saya mengakhiri pembicaraan dan mendekati konter. Pemilik toko tertidur di kursi mereka. Rambut panjang dan lembut, kulit putih. Mata besar dan bulu mata panjang. Hidung tajam dan bibir seperti ceri. Pemiliknya tampaknya seorang wanita tetapi bisa juga seorang pria. Tidak, anggota ras mereka dapat lulus sebagai wanita dan pria. Either way, kecantikan mereka sempurna seolah-olah mereka adalah kolase dari harapan semua orang untuk kecantikan yang ideal. Peri. Hei, bukankah orang ini peri? Petik 2. Kata Aileen, terkejut. Pemilik toko itu memang peri, seperti yang dia katakan. Bukti terbesar adalah telinga tajam elf itu. Kami semua menatap peri dengan kagum,
ketika peri akhirnya membuka mata mereka. Petik 2. Ah, gelombang pelanggan telah datang gelombang. Peri itu tersenyum. Suaranya yang menawan terpancar di telingaku. Sejenak aku berhalusinasi bahwa dunia tiba-tiba menyala. Semua orang di sini mungkin melakukannya. Sebagai catatan, elf adalah androgini dalam pengaturan saya. Ketika jatuh cinta, elf lebih mengutamakan kualitas batin daripada penampilan luar, dan mereka memutuskan jenis kelamin mereka berdasarkan preferensi pasangan mereka. Kamu pelanggan, benar. Apa? Ah, ya, kami pelanggan. Petik 2. Saya tidak pernah membayangkan bahwa pemilik toko akan menjadi peri. Saya berhasil tetap tenang hanya dan bertanya. Ini, Kuhum, teh apa yang kamu miliki? Kami punya banyak. Ada menu. Petik 2. Peri itu menunjuk ke menu yang tergantung di dinding. Angin turkois. Green sweetness. Vitalitas alam ibu. Pertunangan sedih. Berapa teh untuk detoksifikasi energi iblis? Saya tidak menerima uang. Sebagai gantinya, peri itu tiba-tiba berhenti dan menatap Aileen kecil di sebelahku. Tampaknya elf mendeteksi aura energi iblis pada Aileen. Begitu ya? Dia di bawah kutukan. Petik 2. Ah iya. Dan apakah dia kerdil? Pada saat itu, Aileen, yang melihat sekeliling toko, bersenandung untuk berpura-pura baik-baik saja, memasang ekspresi mengancam. Wajahnya memerah seperti tomat. Dia menunduk dan mulai gemetar karena marah. Kamu. Tiba-tiba, Aileen tumbuh lebih tinggi. Dia berjinjit. Apa katamu? Oh, kamu tidak. Maafkan saya. Ada begitu banyak kekuatan sihir dalam tubuh sekecil itu. Itu adalah karakteristik para kurcaci. Petik 2. Apa? Apa? Karakteristik kurcaci. Anda melakukan ini dengan sengaja, bukan? Hei, lepaskan. Biarkan aku pergi. Jin Seyeon turun tangan sebelum Aileen mulai membuat keributan. Aileen mengayunkan lengan pendek dan kaki pendeknya dengan semua kekuatannya, tetapi mereka tidak sangat efektif melawan Jin Seyeon. Serius, kurcaci, kamu terus memanggilku kerdil, kamu pasti sangat senang kamu tinggi dan cantik. Bagus untukmu. Lady Aileen, harap tenang. Bagaimana saya bisa tenang? Dia baru saja menyebutku kurcaci. Petik 2. Keributan kecil dimulai. Tiba-tiba, tatapan peri jatuh pada Kim Suho. Kim Suho memandangi peri itu dengan rasa ingin tahu. Peri berbicara. Indah. Maaf. Peri itu mungkin berbicara tentang kualitas batin Kim Suho. Kim Suho mengucapkan terima kasih kepada elf dengan linglung dan mengangguk. Karena salah satu dari kalian sangat membutuhkan detoksifikasi, saya akan menawarkan teh gratis pertama kepada Anda. Terima kasih. Peri mulai menyeduh teh. Saya menyaksikan tangannya bergerak dalam jarak dekat untuk melihat apakah saya bisa belajar resep teh menggunakan Dwarf's Dexterity dan Tousan Mile Ice saya. Ho! Terlalu banyak bahan untuk satu teh. Saya bisa menghitung setidaknya 179 bahan, dan itu bahkan tidak menghitung kekuatan sihir elf itu. Saya mungkin bisa meniru kekuatan sihir mereka dengan stigma. Tapi hampir tidak mungkin bagi saya untuk mengumpulkan semua bahan. Semua selesai. Peri itu menawari Aileen secangkir teh. Aileen, masih cemberut, memelototi elf itu dan mengambil piala itu dari tangan mereka. Ini lebih baik menjadi baik. Mengendus. Kurcaci mencium teh. Dan seketika, semua kemarahan dan kejengkelannya menghilang ke udara. Kurcaci menghirup teh seolah-olah dia telah diletakkan di bawah mantra. Wow. Di sini ada kurcaci yang terpesona oleh teh elf. Aku mengeluarkan batu kering dan memandangi peri itu. Terima kasih. Sama-sama. Petik 2. Pertemuan kita di sini sepertinya ditakdirkan. Apakah Anda akan mencerahkan saya dengan nama Anda? Petik 2. Kataku sambil berpose. Aku meletakkan tanganku di atas meja dan menyapukan jari-jariku ke rambutku seperti model. Petik 2. Peri itu tidak menjawab. Karena usaha saya tidak tampak sangat efektif, saya menoleh ke kanan. Menurut saya, sisi kanan wajah saya lebih tampan daripada sisi kiri. Petik 2. Namun masih belum ada jawaban, dan saya akhirnya memutuskan untuk memamerkan keahlian saya, tatapan melankolis. Peri akhirnya menunjukkan reaksi. Apa yang sedang kamu lakukan? Petik 2. Ah, gelombang haha. Hahaha. Tidak apa. Aku menggaruk bagian belakang leherku dengan tawa gugup. Saya pikir mungkin saya bisa meyakinkan mereka untuk memberi saya 1 atau 2 teh ekstra, tetapi ketika saya berpikir, saya tidak cukup baik. Yah, bukan itu yang penting. Aku menatap peri dengan serius. Apakah kamu punya kayu? Kayu. Iya nih. Saya sudah tahu apa yang disukai elf. Peri, yang mencintai pohon dan memiliki kemampuan untuk menghembuskan kehidupan ke pohon, mencintai boneka kayu yang lucu. Aku hebat membuat boneka kayu. Setelah itu, kami menghabiskan 3 hari penuh di kedai teh. Aileen menyukai keputusan itu lebih dari siapapun. Meskipun dia marah atas kata, kurcaci, dari waktu ke waktu, dia jatuh cinta dengan kue yang dibuat elf untuknya. Petik 2. Hari ini adalah hari terakhir untuk bisnis. Namun, sudah waktunya untuk perpisahan. Peri itu memandang kami dengan ekspresi sedih. Saya kecewa bahwa,
Lebih dari segalanya, saya tidak pernah memanfaatkan obat memori fisik saya sepenuhnya. Namun, saya belajar menyeduh hampir setiap jenis teh elf. Dengan bahan yang tepat, saya harus bisa membuatnya kembali di bumi. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan. Jin Seyeon membungkuk, Yi Yongha dan Aileen memberikan komentar penghargaan, dan Kim Suho menyerahkan surat pada elf itu yang berusaha keras untuk ditulisnya. Terima kasih untuk semuanya. Oh, Suhoshi. Tersentuh, peri menerima suratnya. Melihat mereka, saya menyadari lagi bahwa Kim Suho adalah karakter utama. Dan ini dari saya. Air mata mengalir di mata peri, yang tampaknya hampir menyatakan jenis kelamin mereka sebagai perempuan, ketika aku menyerahkan boneka kayu terakhir. Itu adalah anak anjing yang lucu. Peri itu dengan senang hati memasukkan boneka kayu dengan kekuatan sihir. Boneka itu memperoleh keaktifan dan mulai berjalan dengan todeling dengan keempat kakinya. Terima kasih. Jaga diri kamu. Saya akan mengambil satu gambar terakhir untuk memperingati memori ini. Sampai jumpa. Terima kasih untuk kue dan coklatnya. Saya akan menikmatinya. Petik 2. Jin Seyeon, Kim Suho, Yi Yongha, dan Aileen masing-masing mengucapkan selamat tinggal secara berurutan. Ya, selamat tinggal. Saya bersenang-senang selama 3 hari terakhir. Petik 2. Peri hangat itu melihat kami dengan mata berkaca-kaca. Koa. Segera, kedai teh mulai bergetar, dan kami melangkah keluar. Saya mengambil langkah ke pemandangan suram alam iblis, dan ketika saya melihat ke belakang, kedai teh sudah pergi. Kamu semua istirahat dengan baik, kan? Saya berkata kepada semua orang yang tampak sedikit sedih. Mulai sekarang, tidak akan ada waktu lagi bagi mereka untuk merasa kesepian. Mari kita mulai dengan nyata. Semuanya, bersiap-siaplah. Petik 2. Vladivostok, Rusia, markas besar masyarakat jahat. Suatu hari yang suram, seorang yang aneh mengunjungi markas Evil Society. Makhluk yang memperkenalkan dirinya sebagai utusan, meskipun dia jelas monster. Petik 2. Pria yang naik ke puncak Evil Society setelah Tower of Wish, Kim Hakpyo, menyapa monster itu. Penampilan monster itu mirip dengan manusia, kecuali tubuhnya ditutupi rambut dan kepalanya menyerupai serigala. Label, manusia serigala, akan cocok dengan monster itu dengan sempurna. Petik 2. Kamu utusannya. Iya nih. Dari tenggorokan monster keluar suara aneh menggaruk logam. Kim Hakpyo ingin tidak pernah mendengarnya lagi. Dia bertanya dengan cemberut. Saya melihat. Jadi, apa urusanmu di sini? Petik 2. Dia tidak diragukan lagi salah satu dari monster humanoid yang terkenal itu. Terus terang, itu cukup merepotkan untuk berurusan dengan mereka, tetapi Kim Hakpyo tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja, mengingat situasi di Pandemonium. Kurasa setidaknya aku harus mendengarkan apa yang mereka katakan, pikirnya. Kami, Orden, menuntut kesetiaanmu. Petik 2. Petik 2. Tapi Kim Hakpyo membeku seketika pada ucapan kurang ajar itu. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Katakan lagi. Lo, kesetiaan. Petik 2. Iya itu benar. Kim Hakpyo tidak mengatakan apa-apa. Manusia serigala juga menatap Kim Hakpyo dalam keheningan. Keheningan berat mengisi ruang di antara keduanya. Cukup banyak waktu berlalu dalam keheningan total. Tiba-tiba, tawa nyaring keluar dari mulut Kim Hakpyo. Tawanya mengguncang bumi. Uhahaha. Utusan raja menganggap tawanya sebagai respons positif. Manusia serigala melanjutkan dengan senyum tipis. Raja kita akan memerintah dunia, tetapi dia cukup baik untuk berbagi bagian dengan para jin. Kamu bangsat. Kim Hakpyo kembali berteriak. Teriakan itu, yang memiliki kekuatan sihir, memasuki telinga manusia serigala dan mengguncang tengkoraknya dari dalam. Kamu binatang buas, kamu tidak pernah sepenuhnya menumbuhkan otakmu, ya. Kim Hakpyo berteriak dan membanting tinjunya. KWAANG. Raungan gemuruh memenuhi udara. Pada saat yang sama, kekuatan sihir melonjak ke udara dan menyebar dalam gelombang kejut yang besar. Bajingan, kamu pikir kamu berbicara tentang sampah kepada siapa? Kim Hakpyo berteriak dan mencengkeram bahu manusia serigala yang tampak jelas bingung. Cuaak. Dia merobek lengan serigala sebelum serigala bisa mengatakan apa-apa. Dengan tangannya yang lain, dia meraih kepala serigala dan membantingnya ke tanah. Dasar keparat, kau pikir aku ini siapa? Raja apa? Raja. Kim Hakpyo menginjak kepala manusia serigala berulang kali untuk melepaskan amarahnya. Puk, puk, puk. Trample mengerikan berlanjut pada interval reguler. Segera, manusia serigala itu jatuh ke lantai, nyaris tidak bernapas. Kim Hakpyo menghela nafas panas dan membungkuk di salah satu lututnya. Dia kemudian meraih kepala manusia serigala dan menariknya ke atas untuk melakukan kontak mata dengannya. Dengarkan aku dengan baik, Wolf. Mata Kim Hakpyo menatapnya tajam. Mata merahnya, yang merupakan karakteristik jin, menatap langsung ke mata kuning manusia serigala. Aku tidak tahu dan aku juga tidak tertarik untuk mengetahui siapa rajamu, tapi... Kim Hakpyo membuka mulutnya lebar-lebar. Kabut tebal energi iblis mengalir keluar dari mulutnya dan melingkupi seluruh tubuhnya. Dibanjiri energi iblis, Kim Hakpyo berubah menjadi non-manusia.
Menjadi lebih mengerikan dari monster dan lebih destruktif daripada manusia. Itu adalah iblisisasi yang sempurna. Katakan padanya aku akan menggigit kepalanya jika aku pernah melihatnya. Suara jin itu direbus dengan amarah yang terang-terangan dan energi iblis. 28F, Dinding Kastil Raja Iblis. Setelah 3 hari perjalanan, kami akhirnya tiba di Istana Raja Iblis. Kastil, dikelilingi oleh tembok besar, mengeluarkan getaran suram serta karakteristik aura yang kuat. Pertama, kupikir akan lebih baik melakukan perjalanan bawah tanah ke kastil. Kami bersembunyi di balik semak terdekat dan memulai pertemuan strategi kami. Pemimpin rapat itu, tentu saja, saya. Saya adalah satu-satunya orang yang tahu tentang struktur dan titik-titik buta kastil. Bagaimana kita akan menyusup ke kastil dari bawah tanah? Nom-nom Aileen bertanya sambil mengunyah coklat. Dinding timur dan dinding utara masing-masing memiliki celah yang mengarah ke dalam. Petik 2. Nyam. Dan bagaimana Anda tahu itu? Petik 2. Penglihatanku benar-benar bagus. Anda tahu tentang tampilan satelit, bukan? Petik 2. Aileen mengangguk. Aku bisa melihat seluruh kastil dengan cara itu. Bidang penglihatan saya tidak horizontal tetapi vertikal. Sangat mudah untuk menemukan celah jika Anda melihat ke bawah dari atas. Petik 2. Aha, apakah itu bagian dari hadiahmu? Atau itu keterampilan? Petik 2. Yah, katakan saja itu bagian dari hadiah saya. Aku tersenyum kecil. Jin Seyeon maju berikutnya. Kalau begitu, kita berlima, kan? Pertama-tama kita harus membagi diri menjadi tim. 1 tim 2 dan 3 lainnya. Petik 2. Ya, ide yang bagus. Saya setuju dengannya. Jika kami berlima bergerak bersama, tidak hanya ada kemungkinan lebih besar untuk ditangkap, tetapi juga akan lebih sulit untuk menemukan rute pelarian jika kami dikalahkan karena suatu alasan. Kalau begitu, Hajin Si dan aku akan. Hajin harus pergi bersamaku. Petik 2. Tetapi ada konflik pendapat tentang pembagian tim. Sepertinya Jin Seyeon dan Kim Suho ingin membentuk tim bersamaku. Suho, apa yang salah? Jin Seyeon memiringkan kepalanya dengan bertanya, pandangannya tertuju pada Kim Suho. Kamu tidak pernah menentangku sampai sekarang. Yah, hanya saja memiliki 2 penembak jitu dalam 1 tim tidak masuk akal. Tidak, Hajin Si mungkin juga dianggap sebagai pejuang jarak dekat. Ingat apa yang dia katakan terakhir kali. Senapan itu lebih baik untuk pertarungan jarak dekat. Petik 2. Itu benar, tetapi dalam hal kerja tim, Hajin dan aku lebih baik bersama. Bagaimanapun, Anda hanya bertemu dengannya beberapa kali. Petik 2. Lebih penting dari itu, bukankah kita harus mempertimbangkan efisiensinya? Menurut Anda apa yang akan terjadi jika 2 penembak jitu membentuk tim? Mereka tidak akan pernah tertangkap, bukan? Karena kita berdua penembak jitu yang unggul dalam bepergian secara diam-diam dalam gelap. Petik 2. Pertengkaran skala penuh pecah. Bertentangan dengan asumsi saya, pertengkaran berlanjut selama 5 menit, 10 menit, lalu 15 menit. Di samping Kim Suho, mengapa Jin Seyeon begitu gigih? Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak saya. Jin Seyeon bertanya padaku tentang insiden Kwang Oh ketika aku adalah Black Lotus. Kalau begitu, apakah Jin Seyeon juga? Cukup, kamu datang denganku. Tidak ingin mendengarkan pertengkaran Kim Suho dan Jin Seyeon lagi, Aileen menarik lengan bajuku. Mengapa Anda harus turun tangan, Nyonya Aileen? Petik 2. Dia benar, Anda tidak cocok untuknya. Petik 2. Oh, terserahlah. Diam sebelum saya menggunakan spirit speech. Petik 2. Aileen merebut saya dengan paksa, dan akhirnya tim diputuskan. Tim 1 Aileen dan Kim Hajin. Tim 2 Kim Suho, Jin Seyeon, dan Yi Yongha. Dalam arti tertentu, ini adalah kombinasi yang paling seimbang. Kami selesai membentuk tim. Jadi, Kim Hajin, beritahu kami rencananya. Petik 2. Tentu saja, rencananya seperti ini, ada 2 celah rahasia total. 1 di timur dan yang lainnya di utara. Kami akan menggunakan celah ini untuk. Petik 2. Setelah pengarahan yang cermat, Aileen dan aku memasuki kastil melalui celah di utara. Sama sekali tidak ada pembicaraan di antara kami, karena bunyi langkah kaki terkecil sekalipun bisa terbukti mematikan. Tetapi semakin jauh kami maju ke kastil, semakin tebal energi iblis menjadi. Tiba-tiba aku mendengar erangan kecil dari Aileen. Petik 2. Aileen Si, apa ada yang salah? Hanya saja, memar dari tadi. Tunggu sebentar, ini akan membuatnya lebih baik. Petik 2. Aileen membuat topeng menggunakan spirit speech dan memakainya. Aku sudah siap, ayo pergi. Solusinya hanya sementara tetapi kami tidak punya pilihan lain. Kami terus maju. Kastil itu gelap dan kami tidak bisa melihat apa-apa. Tapi kami berdua tahu bahwa saat kami membiarkan pertahanan kami turun, musuh akan muncul. Tezes. Dan momen itu datang dengan cepat. Kami mendengar suara bunga api. Karena terkejut, kami mendongak. Sebuah lampu gantung besar tergantung di langit-langit kastil. Di atasnya, sinar cahaya tipis naik seperti kabut. Petik 2. Itu musuhnya, kan? Iya nih. Bos tengah, mungkin. Petik 2. Aileen tidak bisa melihat dalam kegelapan yang menyilaukan tapi aku bisa.
Di atas kandil berdiri bos tengah kastil setan. Senang bertemu kalian semua. Suara bos yang berlendir memberi kami sensasi dijilat ular. Perkembangan sejauh ini cukup klise. Pesta itu terbagi menjadi dua, dan sementara rekan-rekannya berperang melawan bos menengah, protagonis berhadapan dengan bos sejati. Itu benar, tapi... Saya melirik Aileen di sebelah saya. Aileen tampak sangat tertekan. Ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Nama saya adalah Kain, dalang yang telah menunggu Anda untuk datang. Suara Cloying memperkenalkan dirinya. Gedebuk, gedebuk. Tiba-tiba, langkah kaki yang keras terdengar di telingaku. Tapi ini bukan persepsi saya sendiri. Itu adalah sensasi yang Spartan bagikan dengan saya. Aku tersenyum kecil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang. Petik 1. Oi, kamu yakin ini jalan yang benar? Prajurit terkuat di semua Goryeo dan seorang prajurit keberuntungan yang menyapu negara dengan satu pedang. Dipandu oleh Spartan, pria bernama Chok Jung Yong, yang meninggalkan kesan abadi dalam sejarah semenanjung Korea, sedang mendekati kami.